Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jovandi Putra Nurrahma dengan NIM 25040101044 yaitu dari kelas IF 105 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek ICT literasi, program studi ICT literasi saya di Universitas Cyber Asia dengan nama proyek pemanfaatan Google Workspace untuk efisiensi belajar dan bekerja di era digital. Nah, saya ingin mempresentasikan yang sudah berjalan itu sudah 40% ya. Jadi kita mulai saja. Latar belakang dari proyek ini adalah aktivitas belajar di kampus dan pekerjaan modern saat ini banyak dilakukan secara online dan kolaboratif. Mahasiswa dan pekerja dituntut untuk mampu mengelola dokumen, jadwal, dan komunikasi secara cepat, rapi, dan terdokumentasi. Banyak pengguna yang hanya memakai fitur dasar Google Workspace, misalnya hanya untuk kirim email dan simpan file, sehingga potensi efisien bekerjanya belum maksimal. Google Workspace menyediakan satu paket aplikasi berbasis cloud, Gmail, Drive, Docs, Sheet, Slide, Calendar, Meet, dan Phone, yang dapat membantu menghemat waktu, mempermudah kolaborasi, dan mengurangi kekacauan file. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah proyek kecil untuk mempelajari dan mendokumentasikan cara pemanfaatan Google Workspace dalam konteks belajar dan bekerja sehari-hari. Tujuan proyek itu ada dua. Tujuan umum, menunjukkan bagaimana Google Workspace dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi belajar dan bekerja di era digital. Tujuan khususnya, mengidentifikasi fitur-fitur utama Google Workspace yang paling relevan untuk mahasiswa dan pekerja pemula. Menyusun panduan praktis dan contoh skenario penggunaan Google Docs, Sheet, Slide, Drive, Calendar, Meet, dan Form. Menguji penerapan Google Workspace dalam aktivitas pribadi, yaitu contohnya kuliah atau pekerjaan, dan mengevaluasi manfaat serta kendalanya. Nah, lalu meningkatkan literasi digital dan kebiasaan kerja terstruktur pada diri penulis dan orang di sekitar, teman, keluarga, atau rekan kerja. Metode dan alur project. Metode project yang pertama itu studi literatur, mencari referensi tentang literasi TIK, kerja kolaboratif, dan pemanfaatan Google Workspace. Kedua, observasi dan eksplorasi fitur. Mencoba langsung berbagai aplikasi Google Workspace dalam aktivitas harian. Tiga, perancangan output. Menentukan bentuk panduan teks, ditambah contoh screenshot, dan rencana video presentasi. Lalu, implementasi dan simulasi. Menerapkan Google Workspace dalam contoh kasus belajar dan kerja. Dalam kurung, itu ada tugas kuliah, jadwal, arsip dokumen. Lalu, penyusunan laporan. Menyusun laporan atau artikel sederhana serta materi presentasi. Berikut alur project flowchart. Yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan, lalu analisis tool dan kolaborasi yang tersedia. Tiga itu eksplorasi Google Workspace. Empat, implementasi dalam kegiatan belajar atau kerja. Lalu dokumentasi dan evaluasi penggunaan. Dan terakhir, penyusunan laporan dan pembuatan video. Rencana output dan timeline. Nah, rencana output project. Yang pertama itu proposal tugas project ICT literasi, itu sudah. Terus ada panduan singkat pemanfaatan Google Workspace, teks plus screenshot. Terus ada video presentasi progress, itu TS. Dan terakhir itu laporan akhir plus video presentasi final, yaitu pas saat UAS. Nah, berikut timeline singkat ya untuk yang sudah dikerjakan. Itu pertama ada output, penyusunan proposal project, waktu targetnya minggu ke-6, 1 saat UTS, saat ini itu selesai. Video progress ditambah PPT saat UTS, minggu ke-8, saat ini sedang dikerjakan. Terus penyusunan panduan plus progress 60%, waktu target minggu ke-14 itu belum. Laporan final plus video UAS minggu 16 itu belum.
Progres 40% konseptual. Progres konseptual yang sudah dicapai 40 kurang lebih 40%-nya adalah proposal project sudah disusun sesuai format ICT literasi yang dan menjelaskan latar belakang, tujuan, metode, alur kerja, output, dan jadwal. Studi literatur awal mengumpulkan beberapa referensi tentang literasi digital, kolaborasi berbasis cloud, dan dokumentasi kerja menggunakan Google Workspace. Lalu pemetaan fitur utama Google Workspace yang akan difokuskan. Itu ada Google Docs untuk penulisan laporan dan tugas, Google Sheet, pencatatan data sederhana, contohnya jadwal, to-do list, pencatatan nilai atau aktivitas. Lalu ada Google Slides, pembuatan presentasi kuliah atau kerja. Terus ada Google Drive, penyimpanan dan perorganisasian file. Lalu Google Calendar dan Google Meet, penjadwalan dan pertemuan online. Lalu terakhir itu ada Google Forms, pengumpulan data sederhana, survei absensi, dan kuesioner. Lalu menentukan struktur awal panduan, pengenalan singkat, manfaat, lalu langkah-langkah penggunaan untuk belajar dan bekerja. Progres 40%, praktiknya yang sudah dilakukan membuat struktur folder di Google Drive. Contohnya ICT literasi, terus di dalam foldernya ada proyek Google Workspace, di dalamnya ada draft, data, dan screenshot. Nah, contoh lainnya itu ada kuliah, mata kuliah, atau tugas, itu foldernya. Terus menyiapkan beberapa template awal seperti template laporan tugas di Google Doc, template pencatatan jadwal atau aktivitas di Google Sheet, template slide presentasi standar di Google Slides. Lalu menggunakan Google Calendar untuk menandai jadwal kuliah, jadwal mengerjakan tugas, dan rencana rekaman video. Menguji penggunaan Google Meet secara singkat untuk simulasi presentasi online. Temuan awal, insight sementara dalam pengerjaan proyek ini, temuan awal dari penggunaan Google Workspace. Pengguna Google Doc, Sheet, dan Slide secara online membuat dokumen tidak lagi tersebar di banyak versi file. Contoh, satu versi yang selalu diperbarui. Fitur komentar dan suggestion di Google Doc membantu proses revisi tulisan lebih tertib, terutama jika nanti digunakan untuk kerja tim atau revisi dari dosen atau atasan. Penyimpanan di Google Drive membuat file kuliah dan pekerjaan lebih mudah dicari karena bisa diberi nama dan folder dengan jelas. Integrasi di HP dan laptop dengan menggunakan akun Google yang sama memudahkan membaca kembali materi, mengecek jadwal, dan meninjau dokumen kapan saja tanpa harus membawa flash disk. Secara umum, mulai terlihat bahwa Google Workspace dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko kehilangan file jika digunakan dengan pola yang benar. Nah, setelah ini rencana lanjutan 60-100%-nya kegiatan setelah UTS selesai, menyelesaikan panduan tertulis pemanfaatan Google Workspace lengkap dengan langkah-langkah dan screenshot. Lalu membuat skenario workflow lengkap, satu contoh alur belajar, mengerjakan dan mengumpulkan tugas kuliah. Satu lagi contoh alur bekerja, mengelola tugas atau agenda sederhana layaknya di kantor. Lalu menguji panduan pada satu atau dua orang, sampai dengan dua orang, itu dari teman, keluarga, atau pekerja, dan mengumpulkan feedback singkatnya. Memperbaiki panduan dan penyusun laporan akhir proyek. Mempersiapkan video presentasi UAS yang menampilkan hasil akhir. Demo singkat dan kesimpulan manfaat Google Workspace. Nah, penutup, tidak banyak ya ringkasan singkat. Proyek ini berjudul Pemanfaatan Google Workspace untuk efisiensi belajar dan bekerja di era digital. Sampai UTS, progres sudah mencapai sekitar 40%, proposal selesai, studi literatur awal dilakukan, pemetaan fitur utama, serta uji coba awal di lingkungan pribadi. Hasil sementara menunjukkan bahwa Google Workspace berpotensi besar untuk meningkatkan kerapian dokumen, mempermudah kolaborasi, dan membantu pengelolaan waktu. Harapannya, proyek ini dapat menjadi kebiasaan kerja baru yang lebih terstruktur untuk diri saya sendiri. Kedepannya, panduan dan video yang dihasilkan diharapkan bisa membantu teman kuliah atau rekan kerja yang ingin memulai serius dan memanfaatkan Google Workspace.
Sekian presentasi saya untuk project ICT literasi yang sudah mencapai 40%. Terima kasih untuk dosen dan teman yang sudah melihat video ini. Akhir kalimat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.